Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada pertemuan ketiga kali ini, mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, kita akan mulai membahas mengenai bahan semikonduktor. Nah, karena bahan semikonduktor ini sangat bermanfaat untuk teknologi kedepannya, dan saya pikir kalian juga harus benar-benar memahami bahan tersebut, supaya bisa memanfaatkan bahan semikonduktor dengan baik. Untuk itu, silahkan simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, sebelum masuk ke materi, silahkan berdoa dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah untuk kedepannya. Nah, di sini pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, saya akan mulai membahas pada bahan-bahan listrik. Saya membuat beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah selesai pembelajaran kali ini. Yaitu kalian dapat memahami bahan-bahan listrik. Jadi, yang dimaksud memahami bahan listrik adalah kalian bisa tahu dan juga bisa menjelaskan kembali terkait bahan-bahan listrik, baik dari bahan konduktor, isolator, maupun semikonduktor. Selanjutnya adalah kalian dapat memilih bahan-bahan listrik. Untuk apa? Karena dengan pemilihan bahan yang tepat, instalasi yang kalian kerjakan pasti akan bertahan lebih lama, awet, keandalannya terpenuhi, dan itu akan membuat kalian dipercaya oleh orang lain. Nah, mari kita simak dulu beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah aktif bertanya, namun masih ada yang belum. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk kalian mulai bertanya. Karena apa? Pertanyaannya adalah individual, jadi yang tahu saya akan saya jawab secara objektif ya. Saya jawab di video selanjutnya, dan ini akan membuat kalian lebih kritis. Dan saya berterima kasih untuk kalian yang sudah bertanya. Itu adalah sikap yang bagus sekali sebagai orang yang menuntut ilmu. Apa fungsi listrik? Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini memang untuk memenuhi tugas atau bagaimana. Mungkin juga ada yang tertawa, fungsi listrik saja tidak tahu. Tapi saya pikir ini adalah pertanyaan yang bagus. Karena apa? Dalam kehidupan beberapa abad yang lalu, kita belum memiliki listrik. Belum ketergantungan dengan listrik. Hanya saat ini kita sangat bergantung pada yang namanya listrik. Ya. Jadi fungsi listrik di sini bukan sebagai langkah utama atau patokan sumber kehidupan. Sebenarnya enggak sumber sih, enggak sumber kehidupan, cuma sebagai alat bantu untuk memudahkan kegiatan kita, baik kegiatan sehari-hari maupun kegiatan industri. Ya. Saya berikan gambaran di samping ini. Pada gambar pertama di sini, ya. Pada gambar pertama, mengambil air di sumur. Dengan gambar kedua sama, mengambil air di sumur. Dengan gambar tiga juga sama. Yang membedakan apa? Konsep pengambilannya. Di sini dia tidak menggunakan alat bantu apapun, ya, tidak menggunakan pesawat sederhana. Akhirnya apa? Lebih berat. Nah, di sini menggunakan alat bantu. Akhirnya apa? Air yang diambil bisa lebih mudah untuk diangkat. Dan tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Selanjutnya menggunakan alat bantu yang lainnya lagi, berupa motor listrik. Jadi malah kita bisa mengangkat air dari bawah tanah ke atas, padahal kita melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, jadi fungsi listrik di sini adalah membantu kegiatan kita sehari-hari. Saya pikir itu lebih mudah, ya.
dan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang lain, sehingga dapat dikatakan listrik membuat kehidupan kita lebih efisien. Nah, di sini kok sudah ada pertanyaan. Maka dari itu, silahkan kalian jawab pertanyaan ini di bukunya secara singkat dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jelaskan sifat kelistrikan berikut ini. Yang pertama adalah resistivitas, ya. Ini nanti akan terkait dengan bahan listrik. Permitivitas, sama. Semua pertanyaan di sini terkait dengan bahan listrik. Sifat terhadap bahan panas, sifat fisis dan kimia, dan sudut kerugian di elektrik. Semua pertanyaan di sini menghubung ke topik bahan listrik. Jadi jangan sampai keluar dari topik. Karena apa? Beberapa pertanyaan dari saya kemarin termasuk apa konduktor dan isolator dan seterusnya, kalian menjawabnya masih melenceng dari topik. Yaitu yang kalian jawab adalah konduktor menghantarkan panas. Padahal yang kita bicarakan adalah ranahnya kelistrikan. Jadi nanti ranahnya adalah bahan-bahan listrik. Yang kedua adalah struktur dari stok kontak. Nah, ini mengacu pada pertanyaan saya. Kenapa saya tidak tersengat arus listrik? Nah, yang saya pegang kemarin sebenarnya bukan cuma salah satu lubang ya, tapi adalah besi yang ada di samping ini. Ada salah satu teman kalian yang menjawab sangat bagus. Besi di sini digunakan sebagai grounding, ya. Dan fungsi dari grounding adalah mengalirkan arus bocor menuju ke tanah. Maka dari situ gambar C di sini adalah grounding. Ini kalau stop kontak ini saya buka, bentuknya seperti ini ya. Jadi yang tengah di sini ya, yang saya garis warna merah ini tidak ada arus listriknya ya. Jadi tidak ada arus listriknya. Yang ada arus listriknya adalah yang ini. Saya garis warna hijau. Karena apa? Sumbernya dari ini. Kabel warna hitam. Ini adalah arus listrik. Ya. Kemudian untuk yang warna biru ini sebenarnya juga tidak ada listriknya. Di sini adalah sebagai netral. Nah, netral itu adalah 0 volt. Kalau ini adalah 220 volt. Kalau netral diputus, maka listrik tidak akan bisa mengalir. Kenapa? Tidak ada beda potensial. Maka tidak akan bisa mengalir. Nah, kalau ada dua-duanya ini, maka listrik akan mengalir. Nah, dari situ ya. Jadi kenapa saya tidak tersengat arus listrik? Pertama, bahan konduktor di tengah ini, tembaga di sini dipisahkan oleh bahan isolator berupa plastik. Jadi meskipun di sisi sini dengan sisi sini itu tidak akan membuat saya tersengat arus listrik. Kenapa? Bahannya adalah isolator, tidak menghantarkan arus listrik. Yang kedua, yang saya pegang adalah bukan konduktor dari yang berarus, ya. Tapi adalah konduktor yang masuk ke grounding. Saya tidak tersengat arus listrik ketika tidak terjadi kebocoran. Tapi kalau ada arus bocor, maka dipastikan saya pasti juga akan tersengat arus listrik. Karena apa? Bahan yang saya pegang adalah bahan konduktor. Kalau lubang di sini, kalau lubangnya saja tanpa tangan saya bisa masuk ke dalamnya, lah itu tidak akan menyengat. Karena apa? Bahannya adalah isolator. Loh Pak, kok ada yang tersengat listrik? Karena apa? Bisa jadi tangan kalian basah. Loh Pak, basah kok bisa menjadi tersengat? Karena apa? Air adalah termasuk pada bahan konduktor. Ya, bahan cair tersebut, air ya, H2O itu termasuk konduktor yang bisa mengalirkan arus listrik. Jadi ketika basah, maka tangan di ujung sini ada air mengalir masuk ke konduktor yang ada di poin B. Maka tersengat arus listrik. Untuk itu banyak orang yang bilang kalau tangannya basah tidak boleh menyentuh atau mengoperasikan alat listrik. Nah, fungsinya apa? Menghindari tadi. Oke.
Oh, konsepnya adalah kalian tersengat arus listrik karena apa? Kalian memegang 220, tubuh kalian 70% air, ya. Kaki kalian menginjak bumi yang netral. Netral berarti tegangannya adalah 0 volt. Ada perbedaan antara ujung jari kalian yang kalian pegang 220 di tanah adalah 0 volt. Maka harus mengalir dari tanah menuju ke dalam-dalam sampai ke tanah. Biasanya hal itu dapat dihindari ketika kalian menggunakan sepatu safety atau tidak ada lubangnya sama sekali. Atau kalau tidak seperti itu, sarung tangan yang tidak berlubang sama sekali. Apa? Biar arus tidak bisa mengalir. Oke, kemarin ada yang tanya, Pak, tegangan tinggi itu kisarannya berapa dan rendah itu berapa? Ini saya carikan gambar, ya. Kenapa kok bisa ada tegangan tinggi dan rendah? Karena perbedaan fungsional. Oke, ada perbedaan di sini. Ada penggunaan rumah tangga, ya. Ada penggunaan industri, ya. Nah, masing-masing di sini rumah tangga butuhnya apa saja sih? Kulkas, mesin cuci, dan itu cukup untuk satu pas atau tegangan di bawah 1000 volt biasanya. Tapi pada industri kita menggunakan motor listrik yang cukup besar, maka diperlukan daya yang lebih besar. Maka beberapa tegangan di sini digunakan, dibagi menjadi beberapa. Termasuk ada tegangan yang lebih besar di sini, itu akan lebih mengefisiensi rugi arus dari sumber tegangan menuju ke beban. Contohnya di sini, ya, di Jawa Timur ini pembangkit listrik terbesar ada di Probolinggo, ya. Nah, yang di bendungan-bendungan adalah sebagai pembantunya. Jadi listrik ditransfer di Pulau Jawa khususnya di Paiton sana. Listrik dari Paiton ditransfer menuju ke Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Nah, otomatis berapa kilo saja listrik itu ditransfer. Nah, untuk mengurangi rugi dayanya, maka harus ditinggikan tegangannya. Ya, seperti itu. Tegangan sangat rendah, low voltage, ya, berkisar antara 50 sampai 1000. Tegangan menengah 1000 sampai 3. Nah, di sini bisa kita tulis lagi 1K V, ya, karena kilovolt sampai 36 kV. Tolong ditulis di bukunya nanti. Nah, termasuk ini 36 kV sampai ke 150 kV. Tegangan tinggi, high voltage. Tegangan ekstra tinggi, ya, ada sebesar ini. Tegangan ultra tinggi. Nah, dari sini nanti sebenarnya untuk transmisinya kalian bisa melihat masing-masing. Hati-hati untuk tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi. Biasanya kabel yang digunakan ini tidak berisolator, jadi cukup konduktor saja, ya. Apalagi ketika berada di tengah sawah. Jadi ketika kalian main layang-layang, hati-hati. Ketika benang kalian masuk ke sana, otomatis arus bisa mengalir. Lupa, benang kan bahannya isolator. Nah, saya sampaikan di awal, isolator bisa ditembus ketika dayanya sangat besar, ya. Karena isolator itu adalah hantarannya, hambatannya sangat besar. Tapi kan namanya hambatan tetap bisa ditembus. Bukan berarti tidak bisa mengalirkan arus listrik sama sekali. Nah, yang menyengat, nah ini, yang membuat kita tersengat arus listrik, yang membuat kita tersetrum, itu apa sih? Arus apa? Tegangan. Kan pertanyaan seperti itu kemarin. Untuk memahami hal itu, saya perlu menjelaskan beberapa hal. Tapi kalian harus catat di sini. Arus itu adalah satuannya ampere, disimbolkan sebagai I besar, DC, ya. Tegangan, voltase atau voltage, ya, simbolnya adalah V besar. Dan ada hambatan. Hambatan yang saya sampaikan adalah yang membuat arus itu bisa terhenti atau mengalirnya tidak deras. Ada ohm, simbolnya seperti ini. Caranya adalah kita mengacu pada satu ini. Ketika kalian mencari
Kalau saya tahu tegangannya, tahu hambatannya, berapa arus yang mengalir? Caranya gimana? Kalian tutupi huruf I-nya, maka ditemukan V bagi R. Kita lihat. Untuk mencari sebuah arus, V per R. Ya. Kalau kalian mencari R, kita tutupi R-nya, maka yang terjadi adalah V per I. Ya. Cocok kan? Seperti itu. Kenapa kita membahas rumus, Pak? Karena gini. Otomatis kalau kalian lihat ya, tegangan 220 terus kemudian hambat 220 volt, arusnya hambatannya adalah 100 ohm ya. Maka arus yang mengalir berapa? I sama dengan 220 bagi 100. Hasilnya berapa? 2,2. Apa satunya? Ampere. 2,2 ampere. Kalau tegangan saya naikkan menjadi 2200 volt, hambatannya sama. Kenapa hambatannya sama? Karena anggap saja kita menggunakan sebuah bahan yang sama. Berapa I-nya? 2200 bagi 100. 22 ampere. Maka apa? Kemarin ada yang tanya, loh Pak, kalau yang tersengat arus listrik itu gara-gara arus, kenapa di PLN ada tulisan tegangan tinggi? Ya karena ini tadi, ya. Sebenarnya tegangan adalah pemicu mengalirnya sebuah arus. Kalau tegangannya semakin tinggi, kalian lihat di sini, 220 dengan 2200 tinggi mana? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Maka arus yang mengalir juga semakin tinggi. Nah, berarti yang menyengat membuat kita tersetrum itu apa? Ya tegangan ya arus. Semakin tinggi tegangannya maka arusnya semakin tinggi. Kalau tegangannya rendah, arusnya juga semakin rendah. Konsepnya seperti itu. Dengan bahan atau bahan listrik yang sama. Nah, di sini saya ingatkan lagi, sifat dari arus adalah panas. Ya. Kenapa panas? Karena arus itu ibaratnya kalian lewat satu lorong ukuran 1 meter ya. Anak 2 lewat satu lorong ukuran 1 meter dengan anak 50 pasti akan berbeda keadaannya. Semakin banyak anaknya maka dorongannya semakin kuat, gesekannya, kan gitu. Maka semakin besar arus, gesekannya semakin banyak. Maka yang terjadi panasnya juga semakin berlebih. Nah itu tubuh kita kalau kena panas otomatis akan, nah tahu sendiri kan akibatnya. Maka yang membuat tersengat arus listrik, yang membuat kita gosongnya adalah arusnya, ya. Tapi pemicu dari mengalirnya arus tadi adalah ujung tangan kita dengan bumi. Grounding. Jadi kalau di sini ada 2200, maka ke buminya 0. Jadi arusnya mengalir berapa besar? Nah, kayak gitu. Tergantung hambatan tubuh kita. Hambatan tubuh kita sekitar 5 ohm. Insya Allah kalau nggak salah ya. Berarti kalau tersengat arus listrik 220, maka arus yang mengalir berapa? Nah, 110. Oke. Buyar kita selesai. Oke. Itu terkait dengan arus apa tegangan yang tersengat menyengat. Nah, di sini apa sih penyebab konsleting listrik? Pertama ada hubung singkat. Hubung singkat itu apa sih? Fasa bertemu dengan netral langsung. Langsung maksudnya apa? Tanpa diselai beban. Kalau ada lampu, sini fasa, sini netral, lampunya nyala malahan. Ya, tapi kalau lampu itu diangkat fasa sama netral jadi satu, lah itu yang namanya hubung singkat. Lah, dari hubung singkat itu terjadi loncatan arus listrik seperti gambar di sini. Ini namanya gambar loncatan di sini. Ya, gambar loncatan arus listrik. Nah, percikan-percikan itu sampai segitunya panasnya. Karena apa? Arus listrik adalah elektron yang bergerak. Lah, elektron yang bergerak sifatnya panas. Nah, dari panas itu nanti ya, dari panas ini menimbulkan, kalau bahannya nggak kuat, apalagi yang dekat dengan listrik adalah kertas, otomatis
terbakar. Buktinya apa? Kertas kalau sampean api, kertas jarak segini nggak terbakar. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh, panasnya nggak sampai membakar api. Kalau didekatkan, ya sama. Lah ini apinya diganti dengan arus, percikan bunga apinya, ya sama saja kan, seperti itu ya. Jadi yang membuat kondenser listrik itu banyak hal, tapi yang jelas ada hubung singkat. Hubung singkat itu bisa terjadi langsung atau lewat air tadi, atau lewat benda-benda yang lainnya. Contoh, rumah kalian menggunakan baja ringan, ya, konduktor apa isolator, kan gitu. Di sana ada arus bocor, kalian megang baja ringan, maka arus bocor tadi lewat baja ringan menuju ke kalian. Kalau kalian pegang, ya tersengat arus listrik. Seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Berikan pengertian dan penjelasan serta contoh dari apa? Bahan isolasi gas, bahan isolasi cair, bahan isolasi padat. Yang diomongkan adalah bahan listrik. Ya. Dengan adanya ini kalian akan, oh ternyata isolator itu nggak cuma plastik doang ya. Nah, harapan saya seperti itu. Silakan dikerjakan di buku. Oke? Nah, ada gambar saya nggak sengaja nemu di internet. Tahap-tahap orang sukses itu ternyata nggak cuma aku ingin sukses, nggak cuma ingin saja. Di sini kalau kalian masih aku tidak bisa, aku gak iso belajar iki, gak paham aku. Kalian di tingkat yang paling rendah. Berarti kalau pengen sukses masih jauh, harus melalui yang apa? Ingin dulu, ya. Jadi kalau pikiran kalian sudah, saya tidak bisa, ya sudah. Kalian harus mengubah pola pikir, saya pengen dulu, ya. Dari pengen ini akan ada rencana-rencana yang kalian buat. Oh, saya kok nggak paham-paham tentang bahan ya. Saya pengen paham gimana caranya ya. Bisa tanya saya. Bisa cari informasi di internet. Nah, kan gitu. Kalau sudah ada keinginan, pasti sudah ada ide. Tadi apa? Tanya ke saya. Bagaimana cara saya melakukan itu? Kalau nggak paham, boleh tanyalah. Ya. Karena saya di sini sebagai pendidik. Mencoba membuat kalian memahami beberapa hal yang memang belum kalian pahami. Dan kebetulan saya paham lebih dulu. Itu aja kebetulannya. Kalau saya lahir di belakang kalian, mungkin kalian yang di sini. Kan gitu. Kalau sudah sampai ke mikir bagaimana caranya, maka kalian pasti, oh caranya seperti ini. Nggak mungkin caranya seperti ini terus sukses. Harus dilakukan dulu. Nah, lakukan itu pasti sudah betul apa enggak? Lah itu. Di sana ada yang namanya trial dan error. Kalau kalian mencoba belajar tapi belum paham, lah itu sudah ada langkah mencoba. Nanti dihitung juga sama Gusti Allah. Gimana? Oh, anak ini sudah mencoba. Setidaknya kalian sudah mulai belajar. Makanya tahap belajar saya di awal tadi saya bilang tidak mudah, ya. Kalau kalian mau susah-susah dari bawah menuju ke atas, kedepannya insya Allah bagus. Kalau kalian nggak mau berusahanya, siap-siap nanti di kemudian hari kalian menyesal. Karena apa? Nggak paham apa-apa sama sekali. Ini bukan menakut-nakuti, cuma sebuah kata-kata agar kalian lebih bisa berpikir lebih terbuka. Kemudian kalau sudah mencoba, kalian pasti akan yakin, oh ternyata bisa ya saya. Nah, itu. Ini harapan saya ya. Dan kemudian aku akan mengerjakannya, dan kalau kalian sudah mulai mengerjakan suatu hal, maka sukses itu cuma perihal waktu saja, ya. Seperti itu. Ini motivasi saja biar kalian lebih semangat untuk belajar. Karena saya dulu juga sama seperti kalian, di bangku sekolah. Nggak mungkin saya langsung di sini, kan gitu. Kebetulan saya lahir lebih dulu dari kalian. Kebetulan cuma itu aja. Oke, di sini ada big concept atau konsep umum mengenai bahan listrik ya, yang masing-masingnya memiliki kegunaan dan fungsinya. Jadi tidak boleh, oh bahan ini lebih bagus daripada bahan ini,
Aku pengen menggunakan instalasi bahan konduktor semua, nggak mau isolator, nggak mau menghantar listrik ya, nggak bisa. Harus seimbang dan dimanfaatkan semaksimal mungkin biar menjadi instalatir yang handal. Nah, di sini akan membahas materi tentang semikonduktor. Jadi tujuan yang selanjutnya, jenis bahan ketiga. Bahan semikonduktor itu memiliki hantaran listrik yang sama dengan isolator dan terkadang dalam kondisi tertentu sama dengan konduktor. Berarti terkadang bisa menghantarkan, terkadang tidak bisa menghantarkan listrik, tergantung dari kondisinya. Kenapa? Karena bahan konduktor murni itu antara hole itu berarti hole itu berarti adalah muatan positifnya ya, dengan elektronnya adalah seimbang. Nah, contoh-contoh dari bahan semikonduktor adalah silikon, selenium, germanium, metal oxide, dan beberapa hal yang lainnya. Nah, di sini kondisi berubahnya sebuah semikonduktor menjadi isolator ataupun konduktor itu bergantung dari beberapa hal. Bisa dari dalam maupun dari luar atom tersebut. Ya. Jadi bahan semikonduktor itu bisa jadi bahan isolator maupun konduktor. Nah, perubahan di sini dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau in itu di dalam, X itu luar, sudah jelas di sini ya. Kalau bahan semikonduktor intrinsik, kondisi awalnya adalah stabil dan mengalami perubahan tanpa mengubah atom di dalamnya. Jadi kalau silikon ya, semua atomnya tetap silikon, cuma di sana berubah strukturnya. Kenapa? Bisa karena panas, bisa karena kimia, dan sebagainya. Kalau ekstrinsik, adanya penambahan doping. Jadi doping itu maksudnya, sini silikon kayak gitu ya. Silikon. Nah, di tengah sini diganti dengan arsenik atau yang lainnya. Maka sudah tidak murni lagi. Jadi atom di dalamnya itu nggak cuma silikon saja, tapi ada atom arsenik dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi saya ambil dari sumber YouTube ya. Saya lebih suka YouTube. Kalian lihat di sini, klik di sini ya. Kemudian cari saja di YouTube, subtitlenya kalian ganti terjemahan Indonesia. Nah, di sana akan lebih memahami. Nah, saya cari-carikan agar nanti sama gambar ini dengan yang kalian tonton. Karena apa? Di sana memudahkan kalian berimajinasi. Oh, yang dimaksud penjelasan dari saya kepada kalian seperti itu, ya. Ya, di sini adalah intrinsik ya. Dia dipanaskan, atomnya awalnya seperti ini. Karena silikon itu elektron valensi tahu ya? Elektron terluar. Jadi kalau bahasa gaulnya adalah gawing pengen ucul ya, elektronnya. Itu biasanya berkoordinasi. Jadi ada 4 kan di sini, 4 ya. Di sini dipotong karena kalau digambarkan panjang sama semua. Karena ada panas, satu elektron ini ucul. Nah, free elektron berarti dia keluar. Ini muatannya negatif. Nah, yang hole ini muatannya positif. Yang dapat bergerak adalah elektron. Maka elektron dari sini dapat mengisi ke hole ini. Nah, ini yang membuat. Nah, ini yang namanya elektron valensi ya. Yang kulit terluar tadi. Yang bisa bergerak cuma ini, yang ini nggak bisa. Nah, ini nanti bisa melewati band gap atau hambatan awal menuju ke kondisi yaitu konduktor, bisa mengalirkan arus listrik. Seperti itu ya. Jadi karena dipanaskan atau terkena hal yang lainnya, elektron itu kosong, keluar dulu. Keluar di sini ada hole. Hole di sini kemudian diisi oleh elektron yang lainnya. Kalau elektron, anggap saja elektron ini mengisi hole sini. Nah, yang di sini siapa yang isi? Jadi sebuah hole.
Lah, karena ini kosong, yang sini dolan ini. Nah, dan seterusnya. Itu pergerakan dari elektron valensinya menuju ke kondisi konduktor, ya. Antar atom saling berikatan, ya. Yang saya jelaskan tadi, terciptanya hole, elektron baru. Elektron saling mengisi, karena apa? Satu keluar, yang satunya kosong, diisi yang lainnya. Yang ini kosong, diisi yang lainnya lagi, dan seterusnya. Lah, band gap atau kondisi hambatan tadi yang tidak bisa dilewati elektron akhirnya bisa terlewati. Nah, di sini ada pertanyaan lagi yang ketiga, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan semikonduktor tipe N. Loh, apa ada tipe yang lainnya? Ada dua, N dan P. Yang pertama kalian cari dulu pengertiannya yang dimaksud dengan tipe ini. Dan kalau mencari referensinya silahkan dicari lengkap dan detail. Jadi bukan jawaban singkat saja yang saya perlukan. Saya tidak perlu jawaban dari kalian yang singkat. Karena apa? Itu nanti merepresentasikan kalian bahwa kalian belum paham. Jadi gunakan bahasa kalian sendiri. Boleh singkat tapi bahasa sendiri, tapi tetap detail, ya. Karena harapan saya bukan kalian mengerjakan tugas saja, tapi kalian memahami materi. Itu harapan terbesar dari saya. Gambarannya adalah seperti ini, ya. Kalau konduktor di sini antara elektron valensi dengan yang lainnya itu dapat berpindah dengan mudah. Karena apa? Jarak hambatan ini adalah hambatan, ya. Hambatannya itu tidak terlalu besar. Jadi energi untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya itu tidak besar. Kalau isolator atau bahasa Inggrisnya insulator ini besar, maka bisa dilewati dengan energi yang lebih tinggi lagi. Bukan berarti tidak bisa dilewati, bisa, tapi energinya butuh sangat besar. Itu isolator. Kalau semikonduktor ada gapnya tapi tidak terlalu besar, bisa dilewati dengan kondisi tertentu akibat intrinsik atau ekstrinsik. Nah, ini yang membedakan. Jadi saya belajar dari sini, isolator itu bukan berarti tidak bisa dilewati, tapi bisa, cuman butuh energi yang lebih lagi. Semikonduktor tipe N di sini merepresentasikan adalah negatif. Ya, berarti apa? Elektron valensinya 5. Kalau elektron valensinya apa? Nah, kalian lihat di sini, ya. Dia memiliki kelebihan elektron. Oke? Kelebihan elektron. Energi di sini, kelebihan elektron di sini. Jadi ini dopingnya. Dopingnya terdapat, saya melihat, ada silikon, ada arsenik. Ya. Nah, di sini dia elektron valensinya terluarnya itu berbeda. Ada satu yang tidak mendapatkan tempat, gak duwe gandengan. Jenenge gak duwe gandengan. Rebut nggone kancane. Ya. Jadi yang di sini tuh ditabrak. Akhirnya yang sini keluar, mencolot yang jobo. Lah yang ini diisi oleh yang ini. Lah sing ning jobo iki mang gak duwe gandengan ganti. Gak terima. Ya kan? Karena dia punya energi, punya kekuatan. Liane di yang lainnya itu didesak, ya. Jadi seperti itu. Makanya yang tidak punya pasangan itu berbahaya. Di sini atomnya harus berpasangan. Tapi bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Sebagai bahan semikonduktor. Jadi tadi di sini apa? Donor level itu adalah doping, ya. Dopingnya. Nah, dari sini nanti bisa menuju ke sini. Dengan apa? Itu tadi. Yang tidak berpasangan punya energi lebih mendesak yang sudah berpasangan. Seperti itu. Antara elektron berpindah. Tipe N. Jangan lupa N merepresentasikan negatif. Loh, tipe P. Berarti apa? Saya pikir kalian sudah bisa menjawab sebenarnya. Merepresentasikan positif. Tulisannya bagus memang. Calon dokter dulu nggak jadi, tapi pengen ngajar soalnya. Ya, jadi di sini kalian lihat karena positif, yang positif itu elektron apa proton sih? Proton, ya.
Proton direpresentasikan sebagai sebuah hole. Di sini adalah positif. Diingat-ingat, positif. Atom doping mempunyai elektron valensi 3. Akhirnya apa? Kekurangan elektron. Kenapa Pak nggak disebut kelebihan proton? Karena proton tidak bisa berpindah. Oke? Maka yang kita sebut adalah kekurangan elektron yang bisa berpindah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Elektron tertarik pada hole yang pada atom doping. Jadi gara-gara di sini ada yang kosong, ya di sini dia sendiri nggak punya pasangan. Nah, yang punya pasangan di sini tertarik sama yang lainnya. Nah, di sini akhirnya jadi hole. Nah, yang di sini pindah ke sini tertarik. Sini hole, dan di sini pindah dan seterusnya. Maka akan terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Valensi band menuju ke conduction band. Kenapa? Ya tadi. Dia nggak berpasangan. Meskipun saya sudah berpasangan, kok terlihat menarik, akhirnya berpindah ke sana. Nah, yang di sini tadi pasangan saya, akhirnya apa? Tidak punya pasangan, diisi yang lainnya dan seterusnya. Nah, elektron seperti itu. Ya, kita ngomongin elektron. Ya, jadi yang dimaksud semikonduktor tipe P adalah yang positif. Nah, ibaratnya pasangan tadi. Oke? Terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Jelaskan bagaimana cara semikonduktor berubah kondisi dari isolator, karena kondisi awalnya isolator ya, menjadi berkarakteristik seperti konduktor. Jawabannya detail ya. Singkat boleh tapi detail. Jadi yang membaca itu paham apa yang kalian maksudkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih sudah belajar. Tidak lupa, kalau kalian sudah melihat kata terima kasih, dibereskan untuk buku-bukunya, boleh. Harus berdoa dulu supaya yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa barokah kepada kita, dan kedepannya bisa kalian gunakan untuk mengejar cita-cita. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai bahan semikonduktor. Untuk pengumpulan tugas, silahkan dilakukan di Google Classroom. Jangan sampai terlambat, karena akan saya cek satu persatu. Untuk mendukung program ini, jangan lupa like dan komen, serta klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan share jika menurut kalian materi hari ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.